Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Selamat datang di mata kuliah Kewirausahaan Berbasis Sains. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Bahrul Rizky Kurniawan, dosen yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester. Silakan Anda subscribe channel YouTube saya karena materi pada perkuliahan ini dapat Anda akses melalui channel YouTube saya. Anda juga boleh like, share agar video ini bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pada video kali ini, kita akan berdiskusi tentang penilaian kelayakan usaha. Materi diskusi kali ini akan disajikan oleh kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintari Lijian dari Prodi S1 Pendidikan Fisika asal Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Melina Putri, asal dari Bekasi, dari Prodi S1 Pendidikan Fisika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bebas Marangga dari Prodi S1 Pendidikan Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazilatul Ini Farida, Prodi S1 Pendidikan Fisika, asal saya dari Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Melina Putri dengan NIM 2003 216 14878 dari kelompok 8. Saya akan membahas materi mengenai penilaian kelayakan usaha. Submateri yang akan saya bahas yaitu pengertian. Usaha yang akan dijalankan diharapkan dapat memberikan penghasilan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Agar tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan keinginan, apapun tujuan perusahaan, apabila ingin melakukan investasi, terlebih dahulu hendaknya dilakukan suatu studi. Tujuannya adalah untuk menilai apakah investasi yang akan ditanamkan layak atau tidak untuk dijalankan, dalam arti sesuai dengan tujuan perusahaan. Atau dengan kata lain, jika usaha tersebut dijalankan akan memberikan manfaat atau tidak. Namun, kadang-kadang sekalipun telah dilakukan studi secara baik dan benar, faktor kegagalan suatu usaha tetap ada, apalagi yang tanpa dilakukan studi sebelumnya. Hal ini terjadi karena untuk mencapai tujuan banyak sekali hambatan yang akan dihadapi dan risiko yang mungkin timbul setelah usaha berjalan. Untuk menghindari kegagalan tersebut, perlu dilakukan studi sebelum proyek tersebut dijalankan. Studi ini dikenal dengan nama studi kelayakan usaha atau bisnis. Salah satu tujuan dilakukan studi kelayakan adalah untuk mencari jalan keluar agar dapat meminimalkan hambatan dan risiko yang mungkin timbul di masa yang akan datang, yang penuh dengan ketidakpastian. Suatu kegiatan dapat dikatakan layak apabila dapat memenuhi persyaratan tertentu. Untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha, diperlukan perhitungan dan asumsi-asumsi sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dari segi keuangan perusahaan ini layak untuk dijalankan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan, usaha, atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Sekian materi tentang pengertian penilaian kelayakan usaha dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tifas Marangga dari Prodi S1 Pendidikan Fisika Offering B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kelayakan usaha, yakni dalam subbab tujuan studi kelayakan usaha. Studi kelayakan sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan sangat diperlukan agar usaha tersebut tidak akan sia-sia dan tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu di masa yang akan datang. Nah, berdasarkan hasil kerja saya, ada 5 tujuan mengapa sebelum suatu usaha dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan. Yang pertama yakni menghindari risiko kerugian. Setiap perusahaan pasti tidak ingin mengalami kerugian. Nah, dalam hal ini, fungsi kelayakan usaha adalah untuk meminimalkan risiko yang tidak diinginkan, baik risiko yang dapat dikendalikan ataupun yang tidak dapat dikendalikan. 2. Memudahkan perencanaan. Perencanaan meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha, bagaimana cara menjalankannya, berapa aspek keuntungan yang diperoleh, dan bagaimana mengawasinya jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga yakni memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Dengan rencana yang sudah disusun, maka para pelaksana bisnis sudah memiliki pedoman yang harus dikerjakan dan dapat dilakukan secara sistematik. 4. Memudahkan pengawasan. Hal ini akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha apabila ada beberapa penyimpangan yang terjadi, penyimpangan yang tidak diinginkan. Yang terakhir yakni memudahkan pengendalian. Tujuannya adalah untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang melenceng, sehingga tujuan perusahaan akan tercapai dengan baik. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lintari Lijian. Saya akan menjelaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam ini, hasil penelitian melalui studi kalayak sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak, terutama pihak-pihak yang berkepentingan terhadap usaha atau proyek yang akan dijalankan. Perusahaan yang melakukan studi kalayak akan bertanggung jawab hasilnya sehingga pihak-pihak yang berkepentingan yakin dan percaya atas hasil studi kalayak tersebut. Badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki, kelengkapan keabsahan dokumen sangat penting karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari timbul masalah. Keabsahan dan kesempurnaan dokumen diperoleh dari pihak-pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut. Berikut adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam studi kalayak usaha. Pertama adalah pemilik usaha. Para pemilik usaha perusahaan sangat berkepentingan terhadap hasil analisis studi kalayak yang telah dibuat karena mereka tidak mau jika dana yang telah ditanamkan mengalami kerugian. Oleh sebab itu, hasil studi kalayak yang sudah dibuat benar-benar dipelajari oleh pemilik perusahaan apakah akan memberikan keuntungan atau tidak. Jadi kita harus pintar-pintar dalam memilih usaha yang cocok dengan kita dan sangat cocok dalam industri saat ini, dan kita harus mengerti bagaimana perkembangan yang ada di usahanya yang akan terjadi ke depannya. Yang kedua, lembaga keuangan. Jika modal perusahaan berasal dari dana pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya, pihak mereka pun sangat berkepentingan terhadap hasil studi kalayak yang telah dibuat. Bank atau lembaga keuangan lain tidak mau kredit atau pinjaman yang diberikan macet akibat tidak layaknya usaha atau proyek yang dijalankan. Oleh karena itu,
Untuk usaha-usaha tertentu, pihak perbankan akan melakukan studi kelayak terlebih dahulu secara mendalam sebelum pinjaman dikucurkan kepada pihak peminjam. Jadi, pihak bank akan melakukan survei-survei kepada pemilik usaha. Jadi, apa usahanya itu akan layak untuk kedepannya. Jadi, bank tidak sembarangan meminjamkan uang kepada pengusaha-pengusaha. Yang ketiga, pemerintah. Bagi pemerintah, pentingnya studi kelayak adalah untuk meyakinkan apakah usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat bagi para perekonomian secara umum maupun gaji masyarakat luas. Seperti penyedia lapangan pekerjaan, pemerintah juga berharap usaha yang akan dijalankan tidak merusak lingkungan sekitarnya, baik terhadap manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan. Jadi, pemerintah akan mensurvei juga perusahaan itu berada di tempat yang tidak merusak lingkungan sekitar. Yang keempat, masyarakat luas. Bagi masyarakat luas, adanya bisnis akan memberikan manfaat seperti tersedianya lapangan pekerjaan, baik bagi pekerja di selokasi proyek maupun bagi masyarakat lainnya. Masyarakat lain adalah terbukanya wilayah tersebut dari tertutupan. Dengan hadirnya usaha akan tersedia sarana dan prasarana berupa fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, taman, dan fasilitas lainnya. Jadi, bagi masyarakat itu sangat penting jika ada usaha baru yang ada Jadi kita sangat mudah jika mendapatkan pekerjaan yang sangat dibutuhkan sesuai keterampilan kita. Dan yang kelima, manajemen. Hasil studi kelayakan usaha merupakan ukuran kinerja bagi pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan tugasnya. Kinerja tersebut dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai sehingga terlihat prestasi kerja pihak manajemen yang menjalankan usaha. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazilatul Umi Farida dari kelompok 8. Saya akan melanjutkan prestasi dari kelompok saya, yaitu aspek-aspek dalam penelitian. Nah, pada tahap-tahap dalam pembuatan dan penilaian studi kelayakan hendaknya harus dilakukan secara benar dan lengkap. Setiap tahapan memiliki berbagai aspek yang harus diteliti, diukur, dan dinilai sesuai dengan ketentuan. Berikut merupakan aspek-aspeknya, yaitu secara umum, prioritas aspek-aspek yang perlu dilakukan dalam studi kelayakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu aspek hukum. Dalam aspek ini, yang akan dibahas adalah masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen penting karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari timbul masalah keabsahan dan kesesuaian dokumen dapat diperoleh dari pihak-pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan dokumen tersebut. Dokumen yang diperlukan yaitu meliputi bentuk badan usaha, keabsahannya, dan untuk badan usaha tertentu, seperti perseorangan terbatas atau yayasan harus disahkan oleh Departemen Kehakiman. Kemudian tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak. Di samping itu, perusahaan juga harus memiliki izin-izin tertentu sesuai dengan jenis bidang usaha perusahaan, yaitu antara lain surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha industri, surat izin tambang, usaha perhotelan dan pariwisata, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua adalah aspek pasar dan pemasaran. Setiap usaha yang akan dijalankan harus memiliki pasar yang jelas. Nah, dalam aspek pasar ini dan pemasaran, hal-hal yang harus dijabarkan adalah: pertama, ada tidaknya pasar konsumen calon pembeli. Yang
Yang kedua, jika ada seberapa besar pasar yang ada, pasar nyata dan pasar potensial. Kemudian, bagaimana peta kondisi pesaing terutama untuk produk sejenis sekarang. Yang D, bagaimana perilaku konsumen menyangkut selera dan kebiasaan, strategi apa yang harus dijalankan untuk memenangkan. Yang terakhir, persaingan dan merebut pasar yang ada sekarang dan yang akan datang. Kemudian setelah kita mengetahui pasar nyata dan potensi pasar yang ada, barulah disusun strategi pemasarannya meliputi strategi produk, harga, lokasi, distribusi, dan promosi. Kemudian yang ketiga adalah aspek keuangan. Dalam aspek keuangan, hal-hal yang perlu digambarkan adalah jumlah investasi, biaya, dan pendapatan yang akan diperoleh. Nah, metode penilaian yang akan digunakan adalah yang pertama, playback. Playback ini merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Yang kedua, average rate of return. Itu merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebuah pajak dengan rata-rata investasi. Yang ketiga, net present value. Itu merupakan nilai bersih adalah perbandingan antara PV kas bersih dengan PV investasi selama umur investasi. Internal rate of return merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil internal. Yang kelima, profitability index merupakan rasio yang mengukur dengan membandingkan antara penerimaan bersih yang akan datang dengan nilai sekarang. Yang keempat, aspek teknis atau operasi. Dalam aspek teknis atau operasi yang akan digambarkan secara lengkap adalah mengenai lokasi usaha, baik kantor, pusat, cabang, pabrik, ataupun gudang. Penentuan layout, gedung, mesin, dan peralatan, serta layout ruangan sampai pada usaha perluasan selanjutnya. Teknologi yang akan digunakan, penggunaan teknologi pada karya atau pada modal. Jika menggunakan padat karya, maka akan memberikan kesempatan kerja, namun jika padat modal justru sebaliknya. Yang kelima, aspek manajemen atau organisasi. Dalam aspek manajemen dan organisasi perlu diteliti dan dinilai adalah yang pertama, pemilik usaha, jumlah dan komposisi modal. Yang kedua, pengelolaan usaha manajemen dengan jumlah serta kualifikasi, pendidikan, dan pengalaman. Yang ketiga, struktur organisasi yang ada sekarang serta gambaran mengenai jabatan. Yang keempat, rencana kerja seperti pencapaian target, sasaran, dan tujuan. 6 adalah aspek ekonomi sosial. Gambaran dalam aspek ekonomi adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika proyek tersebut dijalankan. Pengaruh tersebut terutama terhadap ekonomi secara luas serta dampak sosialisinya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Nah, dampak ekonomi menggambarkan yaitu jumlah tenaga kerja yang tertampung, baik yang bekerja di pabrik ataupun masyarakat di luar lokasi pabrik. Peningkatan pendapatan masyarakat. Yang ketujuh adalah aspek dampak lingkungan. Pada aspek ini merupakan analisis yang paling dibutuhkan pada saat ini karena setiap proyek yang dijalankan akan memiliki dampak sangat besar terhadap lingkungan sekitarnya. Berikut merupakan dampak yang perlu diperhatikan antara lain terhadap tanah, air, udara, dan terhadap kesehatan manusia. Pada akhirnya, pendirian usaha akan berdampak terhadap kehidupan fisik, flora, dan fauna yang ada di sekitar usaha secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih.
Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menyajikan materi diskusi pada video kali ini. Selanjutnya, bagi peserta diskusi, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji melalui WhatsApp grup mata kuliah ini. Silakan Anda ajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji. Anda dapat mengajukannya mulai sekarang. Pertanyaan yang telah diajukan selanjutnya akan ditampung terlebih dahulu untuk kemudian dijawab oleh kelompok penyaji pada saat perkuliahan berlangsung. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.